dialog Rasil, dialog topik berita bersama Imam Syamsi Ali, spesial untuk hari Kamis Ikhwan Akhwat, dan kita sudah terhubung dengan Imam Syamsi Ali yang berada di New York ya saat ini ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik Ustaz ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ini sudah menyediakan waktunya untuk Rasil kembali berdialog di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Baik Ustaz, yang pertama kita ingin membahas mengenai teror yang menggemparkan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini Ustaz. Setelah akhir pekan lalu itu terjadi ledakan bom di depan gereja katedral di Makassar sana Ustaz, tepatnya hari Ahad ya, pukul 10:28 waktu Indonesia Tengah ya Ustaz ya. Dan kemarin juga terjadi penyerangan ke Mabes Polri ya, kemarin sore pukul 16:30 waktu Indonesia Barat, dan pelakunya wanita berusia 25 tahun nih Ustaz. Nah Ustaz, bagaimana melihat fenomena teror akhir-akhir ini Ustaz? Iya, jadi saya kira pertama tentu kita perlu menegaskan kembali, walaupun ini bukan sesuatu yang baru karena ini sudah berulang-ulang kita tegaskan. Betul. Dan saya kira orang yang cukup waras ya, berpikiran sehat, pasti akan menerimanya, bahwa apa yang kita sampaikan berulang-ulang ini itulah realita. Bahwa terorisme itu tidak mengenal batas-batas ya. Apakah itu batas ras, batas etnis, batas negara ya, dan juga batas agama. Karena memang selalu kita mengistilahkan bahwa terorisme itu tidak mengenal agama dan bahkan tidak beragama. Nah, oleh karenanya ketika ada tindakan-tindakan seperti ini, maka yang pertama kita harus tegaskan dulu adalah sikap keagamaan kita, keislaman kita. Dan saya kira sikap keberagamaan kita, keislaman kita jelas bahwa yang namanya terorisme tertolak, apalagi dalam bentuk bunuh diri sudah pasti tertolak, karena terorisme itu bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dalam segala aspeknya ya. Dari aspek akidah itu seolah-olah menentang kodrat Allah yang alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Yang bisa mengambil hidup manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan pengerusakan, innallaha la yuhibbul mufsidin ya, dan lain sebagainya. Terlalu banyaklah kalau kita bisa mengungkapkan satu persatu. Tapi intinya adalah saya kira masanya kita semua menahan diri ketika ada kejadian-kejadian seperti ini untuk mengaitkan dengan kelompok tertentu, apalagi dengan agama tertentu. Kita mengatakan ini karena pengalaman mengatakan, bukan hanya pengalaman yang dulu-dulu, tapi pengalaman sekarang ini pun mengatakan bahwa ternyata terorisme itu bisa dilakukan, atau bisa dilakukan kepada siapa, bisa dilakukan oleh siapa, atau dilakukan kepada siapa. Ya, artinya pelaku dan objeknya, korbannya bisa siapa saja. Dan kami di Amerika itu merasakan betul bahwa banyak juga kelompok-kelompok orang tertentu yang mengaku lebih beragama, dalam hal ini Kristiani misalnya, tapi justru kemudian mereka melakukan tindakan terorisme kepada kelompok agama lain. Apakah itu kemudian kita umat Islam harus menuduh bahwa itu karena ajarannya Kristen? Tentu tidak demikian. Maka kita mengajak semua pihak untuk jangan sampai membangun stigma lagi, jangan sampai diarahkan lagi peristiwa ini untuk kemudian menyudutkan agama dan kelompok tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tentu punya fakta dan realita. Dan oleh karenanya kita minta kepada penegak hukum untuk betul-betul meneliti siapa sesungguhnya pelaku itu, motifnya di mana, apa tujuannya, apakah bergerak sendiri, apakah ada hubungan dengan yang lain-lain. Tapi jangan sampai kemudian melempar sebuah statement atau bahkan tuduhan tanpa fakta dan dari sebuah atau realita dari peristiwa tersebut. Nah, ini juga tentu kita harapkan kepada semua pihak ya,
termasuk di kalangan umat kita ini sendiri. Jangan sampai kemudian dengan mudah melemparkan tuduhan-tuduhan. Ya, apakah itu tuduhan kepada kelompok tertentu dalam agama kita? Saya kira sangat tidak bijak kalau kita melemparkan tuduhan seperti itu. Terorisme itu adalah tindakan kejahatan, dan radikalisme itu faham yang ada pada manusia tertentu sehingga belum tentu mewakili kelompok tertentu. Maka kita jangan mudah menuduh kelompok tertentu. Justru sebaliknya, di tengah suasana seperti ini, kita umat Islam itu harus merapatkan barisan, membangun ukhuwah persamaan, sehingga kita bisa hadapi penyelewengan seperti ini secara lebih rasional dan lebih bijak. Nah, tentu yang lebih terpenting lagi adalah bahwa ketika terjadi kekerasan atau terorisme seperti ini, maka kita jangan kemudian berhenti pada peristiwa itu sendiri, tapi kita harus berani untuk menggali di balik dari peristiwa itu. Artinya kita harus berani menggali akar daripada kekerasan atau teror yang terjadi di mana-mana ini apa sih sebenarnya. Ya, saya mengistilahkan dalam tulisan atau YouTube saya yang terbaru itu adalah kalau ada pohon pasti ada akar, kalau ada air pasti ada air mata, sumber mata airnya. Ya, kalau ada asap pasti ada apinya gitu. Maka harus dilihat sebenarnya sumbernya apa. Dan pengalaman kita mengatakan bahwa ternyata salah satu sumber akar terutama daripada kekerasan dan teror yang terjadi di seluruh dunia ini, di mana saja, itu adalah karena hilangnya sense of justice, rasa keadilan yang hilang itu. Jadi ada sekelompok manusia merasa terzalimi, merasa keadilannya, hak-haknya terampas. Maka saya kira ini harus menjadi perhatian kita. Jadi kita harus menjadikan terorisme ini sebagai musuh bersama. Tapi salah satu cara untuk menjadikannya sebagai musuh bersama adalah menjadikan kezaliman dan ketidakadilan itu sebagai musuh bersama kita, musuh kemanusiaan kita. Baik Ustadz, saya melihat di Twitter Ustadz 5 atau 6 jam lalu juga mengomentari mengenai peristiwa ini Ustadz ya. Sambil memposting juga video kejadian tersebut kembali di Mabes Polri. Ini peristiwa gila. Memang hanya orang gila yang akan lakukan ini. Gilanya itu karena tidakkah dia tahu betapa ketatnya masuk gedung kepolisian RI, apalagi dalam situasi yang agak panas saat ini. Kok bisa lolos wanita ini? Apa pakai jimat atau memang makhluk halus nih Ustadz? Ustadz memposting hal ini Ustadz. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi yang saya ingin sampaikan ya memang ya pertama kok bisa lolos ya seorang wanita yang membawa senjata api, kok bisa lolos masuk gitu. Padahal saya yakin bahwa yang namanya kepolisian, apalagi ini kepolisian RI kan, betul, bukan Polresta atau Polsek gitu ya. Ya Polsek gitu ya. Ini kepolisian Republik Indonesia, dan dalam situasi yang memang saya kira semua sadar bahwa ada yang kurang senang dengan kepolisian saat ini, ya, siapapun itu. Tapi ada suasana yang, maka saya yakin kepolisian itu pasti ada penjagaan yang ketat kok. Ya, tapi kok bisa wanita ini lewat itu? Nah, jadi ada sense panggilan menggeliti pemikiran saya itu, berpikir bahwa bertanya-tanya gitu saja. Wanita, iya bertanya-tanya gitu. Wanita ini wanita muda, bawa senjata api, kok bisa masuk ya? Peran kepolisian, padahal jangankan kantor kepolisian sendiri, kantor pejabat-pejabat penting saja dijaga oleh polisi. Ini kantor kepolisian sendiri, pastilah polisi banyak di sana menjaga kan. Minimal ditanya kamu mau kemana, kemudian ada identifikasi, mungkin disuruh melapor dulu, kan macam-macam itu. Kok ini bisa lolos masuk bawa senjata api lagi, kemudian tiba-tiba nampak seperti akan menembak atau apalah gitu. Nah yang kedua, seharusnya di negara manapun nih, kalau di Amerika ya, biasanya tidak langsung ditembak mati. Ya. Kalau masih memungkinkan dilumpuhkan. Apakah itu kakinya, apakah itu tangannya, apa ya. Tapi tidak langsung ditembak mati. Kenapa? Karena ini juga punya kepentingan untuk ditindaklanjuti, agar diketahui sebenarnya motif, siapa dia sungguhnya, apa kaitannya, di mana. Sehingga tidak terjadi misteri, ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan terjawab ke depan. Jadi seharusnya itu dilumpuhkan. Ya, bahkan di Amerika kalau ada orang melakukan seperti itu dilumpuhkan, kemudian diobatin sampai sehat, baru kemudian diperiksa. Iya. Itu tetap dihormati sebagai manusia gitu. Nah ini kok langsung ditembak mati gitu. Ini juga sesuatu yang saya kira perlu untuk kita lihat ke depan. Apakah memang disengaja ditembak mati sehingga tidak ada tindak lanjut atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Tapi pastinya adalah bahwa
kejadian itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya mengatakan bahwa memang hanya orang gila saja bisa melakukan ini, karena ini di kepolisian yang pasti dijaga ketat, bawa senjata api di saat-saat situasi bahwa memang kepolisian ya adalah sesuatu yang kemudian kurang senang dengan beberapa hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Pastinya kepolisian pasti lebih ketat penjagaannya. Jadi itu yang saya istilahkan bahwa mungkin dia memang makhluk halus sehingga tidak teridentifikasi ketika memasuki wilayah perkantoran itu atau bagaimana gitu. Itu sebenarnya sindiran saya. Betul karena ini markas besar Kepolisian Republik Indonesia gitu ya. Pasti super ketat untuk masuknya. Nah Ustaz, tadi malam saya mengikuti acara yang di sana ada Ustaz Samsi Ali ya mengisi, yang diadakan oleh SAPMA, Pengurus Pusat Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, bertajuk SAPMA Talk. Are religions be a part of the solution of or the problem ya Ustaz ya. Saya mengikuti di akhir-akhir acara Ustaz. Ini menarik juga kaitannya dengan toleransi juga, dan kebetulan juga gitu qadarullah di akhir-akhir ini berkaitan juga dengan teror nih Ustaz. Mungkin bisa disampaikan, bisa sharing juga kepada pendengar Ustaz acara semalam Ustaz. Karena ada tokoh-tokoh agama lain juga yang hadir. Iya, jadi kebetulan saya jadi pembicara pertama, jadi mungkin tidak sempat ikutin. Tapi intinya adalah saya menyampaikan bahwa pertama saya menyinggung juga apa yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan sampai kejadian-kejadian seperti yang di Makassar dan sebagainya ini dikaitkan ya, karena dunia kita mengajarkan dan ini kenyataan bahwa ternyata terorisme itu tidak mengenal batas seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu saya mengatakan begini, agama itu sebenarnya memang harus dibagi kepada dua sisi ya, dua perspektif teologis yang memang bersifat personal, artinya masing-masing kelompok agama meyakini bahwa itulah kebenaran mutlak. Ya, misalnya kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu jelas, qul huwallahu ahad itu perspektif tauhid yang tidak bisa diganggu gugat. Ibadah-ibadah ritual juga itu bagian dari yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, sehingga ini diperlukan toleransi di sini. Sebab kita tidak bisa memahami keyakinan orang lain dengan cara pandang kita. Ya, misalnya kita memahami keyakinan orang Kristen dengan cara pandang kita tentang Yesus tidak jalan, dan pastinya tidak akan bisa ketemu, dan memang tidak akan ketemu ya. Maka agama dari perspektif teologis itu tidak bisa disamakan, tidak akan sama ya, pasti berbeda secara fundamental. Maka diperlukan toleransi, dan di sini kemudian membangun kerukunan, saling menghargai dan lain sebagainya. Tapi dari perspektif humanisnya, ini yang diistilahkan dalam Al-Quran hablum minan nasnya itu. Perspektif humanisnya, ini semua agama sebenarnya memiliki aspirasi yang sama. Nah, aspirasi yang sama itu artinya apa? Bahwa pada tataran kemanusiaan, semua agama itu mengajarkan hal-hal yang bersifat universal yang diinginkan oleh manusia. Semua manusia ingin damai, ingin keadilan, ingin ketenteraman, ingin kemakmuran, ya, ingin semualah kira-kira. Dan tidak ada manusia yang ingin sesuatu yang membahayakan dirinya mereka. Dan oleh karenanya, dari perspektif humanis inilah yang perlu kita kemudian kerjasamakan. Ya, kita membangun kedamaian bersama, ketentraman bersama, dan itu harus dimulai dari bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Ya, dan ternyata agama Islam itu adalah agama yang paling memanusiakan manusia. Artinya apa? Bahwa pertama manusia itu dipandang secara positif. Ya, beda misalnya dengan agama lain yang mengatakan bahwa manusia itu secara mendasar kan berdosa ya. Ada dosa asal. Tapi dalam agama Islam justru manusia dipandang sebaliknya, bahwa semua manusia itu justru fitrah kan. Suci. Ya, bahwa manusia itu semuanya suci, lahir dalam keadaan fitrah gitu. Nah, ini kan pandangan positif kepada semua manusia. Dan oleh karenanya semua manusia harus kita pandang dengan pandangan positif ya. Selebihnya kemudian masalah pilihan keyakinan itu tanggung jawab. Tapi secara inheren, secara mendasar, semua manusia itu kita harus pandang sebagai asal usulnya adalah baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu semuanya adalah mulia, dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Maka jangan karena beda agama kita tidak memuliakan manusia. Manusia tetap manusia. Kita ingatkan bagaimana Nabi ketika ada seorang mayat diusung lewat dan berdiri. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah mayat Yahudi. Kata Rasulullah SAW, bukankah dia juga manusia? Gitu. Artinya apa? Di sini kita lihat bagaimana Rasulullah menekankan pentingnya karomah insaniyah, kemuliaan manusia itu. Dan Islam itu adalah agama yang sangat menekankan kepada
memuliakan manusia. Ya. Nah yang ketiga tentu bahwa Islam juga memandang manusia itu sebagai agent of freedom ya, jadi kebebasan. Maka setiap manusia itu bebas untuk memilih, termasuk pilihan keyakinan, ya pilihan cara beribadah dan sebagainya. Nah, itu tak adalah hak dan tanggung jawab. Ya, maka kita jangan kemudian pernah merasa bahwa kita bisa memaksa orang untuk yakin. Karena keyakinan itu adalah hak pribadi menyebabkan pilihan. La ikraha fid din jelas dalam agama kita. Nah, tentu yang memanusiakan manusia yang terakhir juga adalah bahwa kita harus memandang manusia itu secara equal, ya. Bahwa semuanya rata, setara ya. Yang menentukan adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu ya tentunya ditentukan oleh hati dan karakter, iman dan amal ya, dan oleh karenanya secara mendasar manusia semua adalah sama. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita membicarakan aspek humanis dari agama itu. Nah, hanya saja dari aspek humanis ini yang berbahaya, yang membahayakan hubungan kita antara manusia dan beragama ini adalah pertama, kerap kali terjadi arogansi beragama itu. Maksudnya apa? Jadi kita boleh meyakini bahwa agama kita itu adalah benar, bahkan harus yakin bahwa agama kita benar. Sebab kalau tidak yakin berarti tidak beriman, ya kan? Maka kita harus yakin bahwa agama kita benar. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita merendahkan orang lain, ya. Karena ini tataran kemanusiaan ya. Masalah tanggung jawab di akhirat, masalah keselamatan di akhirat biar Allah itu yang menentukan. Tapi sebagai hubungan manusia, kita tidak diperbolehkan untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Karena kita sadar bahwa mereka juga yakin akan kebenaran agama mereka, ya kan? Walaupun kita melihat bahwa itu salah, ya. Tapi pada tataran kemanusiaan mereka kok yakin bahwa agama mereka benar, gitu, ya. Maka jangan kita arogan. Seharusnya kita semakin yakin bahwa kita mengikuti agama yang baik, yang benar, ya kita mulia, kita merasa terhormat, itu nggak apa-apa. Tapi jangan arogan, karena arogansi itu negatif. Maka jangan kita arogan dalam beragama. Yang kedua, yang saya lihat dalam beragama kita sekarang ini, itu kehilangan ruhiyahnya, kehilangan nilai-nilai spiritualitasnya. Jadi agama terlalu kering, ya. Terlalu formalistik sifatnya, sehingga dengan mudah kita membid'ahkan, mengkhurafatkan, bahkan mengkafirkan sesama muslim pun terjadi seperti itu. Kenapa? Karena nilai-nilai agama yang terlalu dogmatis dan kaku dalam hal ini. Tidak ada ruhiyah gitu kan. Dan ternyata beragama secara ruhiyah inilah yang kemudian akan membentuk moralitas. Akhlak itu terbangun dari nilai-nilai rasa agama yang ada. Berbuat baik kepada orang itu, jujur dan sebagainya. Itu kan semua dari hati yang penuh dengan ruhiyah, dengan spiritualitas. Nah, kalau kita beragama spiritualitasnya kering, maka itulah kemudian orang seperti sholat, ya, seolah-olah sebuah rutinitas yang tidak memberikan dampak dalam kehidupan. Nah, itu yang terjadi dalam beragama kita. Maka penting sekali untuk kita mengembalikan agama itu pada posisi spiritualnya. Jadi jangan sampai kemudian kita berkelahi berapa rakaat tarawihnya, bagaimana cara angkat tangan. Yang furu'iyah Ustaz ya. Hati kita nggak tersentuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Nah, itu yang saya sampaikan, dan ada beberapa yang lain saya kira, tapi saya kira cukup itu saja. Baik Ustadz Samsi Ali, terima kasih atas diskusinya di kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga Ustadz sehat selalu dengan keluarga Ustadz ya, diberikan kemudahan dan kelancaran juga aktivitas di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.